akan bicara soal sosok Bung Karno. Namanya itu Dr. Insinyur Soekarno. Jadi kalau nulisnya jangan Su, tapi Soe. Ya memang harus begitu, kan biodata dulu. Wah, bisa basi. Udah lama lo gak ketemu. Mana aja ya? Ada, Bu. Nah, Dr. Insinyur Soekarno ini menurut saya manusia hebat. Dan tolong lepaskan kalau saya mulai seperti begitu lalu wah langsung Ibu Mega anaknya. Tapi saya melihatnya mencoba melepaskan diri, melihatnya sebagai sosok manusia Indonesia. Jadi menurut saya beliau ini adalah seorang yang hebat. Mengapa hebat? Jadi saya sengaja untuk memberikan satu bukti saja bahwa pernah nggak lihat buku ini? Saya nggak tahu karena buku ini waktu tahun 65 paling ditakuti sampai banyak yang dibakar, banyak yang dipendam oleh kalau boleh disebut pengikut beliau maupun mereka yang pernah mempunyainya. Bayangkan kalau kita pergi ke Gramedia, mari kita lihat jangan kualitasnya dulu, tapi bayangkan ini hanya sekumpulan yang dapat dicari, diselamatkan pada waktu itu, dalam artian bukan tahun 65, untuk dijadikan sebuah buku. Jadi tebalnya saja sudah seperti ini. Jadi kalau saya berpikir dari tokoh-tokoh dunia yang ada, dari mereka yang mencoba menuangkan pikiran-pikirannya, apakah ada yang tebalnya seperti ini? Mungkin kalau dulu mahasiswa itu bisa membaca yang namanya buku Karl Marx, itu memang juga tebel. Nah, ini adalah bagian daripada pemikiran beliau. Saya tidak akan mengatakan karena kalau dulu ini dibilang ajaran Bung Karno, itu terserah. Tapi disinilah banyak sekali termaktub pikiran-pikiran beliau, baik yang tertuang secara tulisan pada waktu itu maupun juga dicoba dicari dan diketik lagi dari hasil buah pemikirannya. Sehingga kalau saya tadi bilang Bung Karno adalah manusia yang hebat, karena menurut saya pada waktu itu sebuah pemikiran yang bisa menghasilkan buku seperti ini, itu menurut saya luar biasa. Karena apa? Kalau kita sekarang saja sudah 66 tahun merdeka, saya belum melihat ada buku yang bisa menandingi pikiran-pikiran beliau yang dijadikan satu buku seperti ini. Kita boleh lihat di Gramedia. Nah, sehingga kalau ada lalu yang berpikiran apa iya, ya silahkan baca saja. Hanya sayangnya buku ini belum dicetak ulang kembali, dan memang saya berupaya untuk bisa mencetak ulangnya. Karena apa? Nah, ini isi kualitas buku. Tapi sebelum itu tadi saya kan baru memperkenalkan Bung Karno dengan gelarnya yang Dr. Insinyur Soekarno. Jadi beliau itu seorang manusia Indonesia yang lahir dari orang tua yang sangat biasa. Bapaknya dari Jawa Timur, lalu ibunya itu dari Bali. Dan menurut saya juga suatu hal yang luar biasa, karena bapak ibunya ini menikah lari. Pada waktu itu juga rasanya kok tidak mudah ya, karena kalau kita membaca buku Siti Nurbaya itu saja baru tahun
beliau hanya bersaudara seorang, putri kakak, dan beliau adalah anak laki satu-satunya. Bapaknya itu guru dan seorang teosof. Ibunya itu seperti tadi, seorang gadis Bali yang termasuk dalam keluarga besar kerajaan Buleleng. Jadi beliau itu sangat membenci Belanda, karena kalau siapa yang pernah membaca cerita soal Bali, maka termasuk keluarga kerajaan Buleleng itu yang juga melakukan puputan. Puputan itu bertempur sampai mati. Memang waktu itu masih gagah begitu ya. Yang mengadakan puputan kan Buleleng, lalu Denpasar, lalu Margarana. Itu kalau kita mau melihat perlawanan pada waktu itu. Nah, ketika beliau lahir, pendek cerita, oleh bapaknya hanya dibilang, kamu mesti jadi seseorang. Pertanyaannya, jadi seseorang seperti apa ya di zaman penjajahan? Dan kita benar dijajah. Jadi beliau itu betul-betul disekolahkan dengan suatu strategi. Harus bisa berbahasa Belanda dulu. Nah, berbahasa Belandanya oleh bapaknya itu disuruh pacaran sama gadis Belanda, karena katanya itu yang akan menyemangati kamu bisa cepat berbahasa Belanda. Akibatnya dari cerita yang saya dengar, beliau sering berkelahi dengan anak-anak Belanda, dan beliau sangat senang sekali saya bisa berkelahi sama penjajah. Jangan ketawa Mas Budi. Nah, sosok ini berkembang, dan tentunya karena akibat pemikiran lingkungan menurut saya, karena kan saya tadi ada anak psikologi yang bapaknya seperti begitu, ibunya sangat berjiwa pejuang. Jadi lalu punya pengasuh, mungkin dengar namanya Sarinah, tapi kalau buat mbak-mbak, adik-adik dari kalangan perempuan, baca deh Sarinah itu, mestinya dibaca. Jadi kita tahu kenapa kita juga harus mandiri ya, perempuan itu. Nah, jadi itulah sosok Bung Karno yang akhirnya menyelesaikan sekolahnya. Bayangkan dari yang di Jawa Timur, yang saya bilang bapaknya sudah membuat suatu strategi, akibatnya beliau bisa sekolah di Bandung yang dikenal sekarang ini adalah Institut Teknologi Bandung. Pada waktu itu hanya ada 2 orang pribumi yang bisa masuk. Jadi kalau sekarang itu saya suka heran, mahasiswa suka tawur juga, itu sebetulnya apa ya? Karena terlalu banyak energi ya Pak ya, jadi nggak punya musuh kan. Kalau zaman Bung Karno ya musuh bersamanya itu kan penjajah. Jadi akibatnya ya itu yang dimaksimalkan. Nah, jadi Bung Karno ini terblending dengan pikiran-pikiran menurut saya yang berpusat dalam lingkungannya, dan akhirnya ketika beliau ada di ITB, beliau kelihatannya banyak sekali membaca buku-buku. Referensi beliau, kalau saya perhatikan, beliau itu mungkin salah satu orang yang mempunyai buku. Sayangnya saya tidak bisa baca karena bahasa Belanda. Saya tidak bisa bahasa Belanda. Ya ngerti sedikit-sedikit, tapi tidak bisa mendalami. Jadi buku beliau itu dari sejak beliau mahasiswa sampai beliau meninggal,
setelah itu kami sekeluarga tahun 67 keluar dari istana, dan apakah buku-buku itu pun ada yang dibuang dan sebagainya, kami tidak tahu. Itu merupakan seorang kolektor buku yang sangat luar biasa juga. Buku-buku yang sudah tidak ada, menurut saya pada dari abad 18, 19, 20 itu beliau punya, dan dari macam-macam bidang. Beliau adalah seorang yang memang menurut saya termasuk, kalau pada waktu itu ada tes IQ, maka pasti IQ beliau di atas rata-rata, karena beliau itu sangat mengingat sekali. Satu kali lihat orang, beliau akan ingat, kamu namanya ini, peristiwa saya bertemu dengan kamu adalah di sini. Jadi lebih hebat dari saya, karena saya kira saya sudah dicampur dari darah yang lain. Nah, itulah yang namanya manusia. Soekarno, tapi saya lebih senang menyebutnya Bung Karno, karena menjadi luar dalam, menjadi akal. Pikiran-pikiran beliau yang ada di sini antara lain, makanya saya selalu mengatakan pada anak-anak saya di PDI Perjuangan, kalau kamu mau baca buku ini silahkan baca, tapi yang paling penting ambil saja Pancasila, lalu Indonesia menggugat, lalu mencapai Indonesia merdeka, lalu juga pidatonya mengenai Trisakti, karena itu adalah alur dari perjuangan beliau, bagaimana kita melawan penjajah, bagaimana kita menghadapi penjajah, bagaimana kita membuat strategi, bagaimana sejarah bangsa kita, terutama yang akhirnya disebut bangsa. Karena di sini kalau kita buka pertama saja sudah menceritakan kenapa kita dijajah. Pertanyaannya itu. Dan apa yang disebut penjajah? Dan mengapa dia disebut penjajah? Lalu apakah benar kita seumur-umur itu dijajah? Di sini ada. Nah, untuk itu tentunya saya ingin memberikan suatu gambaran bahwa mengapa beliau begitu luasnya pikirannya. Karena beliau itu bertemu dengan segala manusia, baik maaf yang sudah di akhirat sampai yang masih hidup. Artiannya beliau itu sudah membaca segala buku dari seluruh tokoh dunia. Itu seperti tadi yang saya katakan, pemilikan buku beliau seperti apa. Sehingga tentunya kalau seperti sekarang, saya berpikir seorang